enak banget jadi cepet. Santai aja anjing. Pegangnya semua. Enggak coba deh. Coba. Nggak mau dia nih, gue kasih lebih juga nggak mau anjing. Aneh. Ban gue banyak kayak ntar. Sini dulu. Ya kan gue bilang udah semua aja. Biar gue nggak usah beli bensin 2 kali maksudnya. Enggak, dulu aja. Gue bisa ada gocengnya. Nah, anjing nggak malu mah. Biar gue tinggal gocap juga, biarin. Tinggal berapa tuh? 15.000, biarin. Gue bangun korek anjing. Ya udah ini masih bisa. Tuh. Ya Allah. Wah, bisa sih udah kayak apa ya? Genderuwo anjing. Kayak pernah lihat aja gitu. Enggak. Teman-teman di Siro teh di apa kantor cabang? Di cabang teh. Ini anjing pada percaya banget sama gitu-gituan. Percaya benar totalitas, Cok. Kemarin ada kejadian. Kan di studio itu ada background ya. Backgroundnya tuh kayak karton gitu. Nah, background ini roboh. Jatuh ke bawah semua. Langsung dikaitin sama siapa coba? Setan anjing. Kan bisa aja. Lolos ya. Kan jadi background nih. Background diputar jadi ngelipet gini serial sampai naik. Lipetnya gitu dia putar. Jadi pas nurunin lagi nggak kayak gorden lah, kayak gorden di hotel-hotel, kayak apart. Anjing tahu. Bandel. Kayak gorden kayak gitu. Merobot semua jatuh dari tirai juga. Dikaitin langsung sama setan kata gue. Setan ngapain anjing narik background kata gue teh. Coba ini kan denial kan. Apaan sih lu? Gitu gue setan kata gue. Itu mah emang rolannya aja lolos ketika keberatan itu backgroundnya baru kan. Iya emang baru gitu ya. Enggak itu setan cok, mesin mah banyak bla 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 kata gue. Anjing. Terus gue nanya kata. Terus bos gue datang enggak lama. Datang. Kok ini bisa roboh sih? Nanya gitu kan. Bos gue. Terus bilang, iya deh kayaknya ada gitu kan. Si Abi lihat si Abi enggak bisa gituin gue anjing terus gue. Si bos gue langsung ketawa. Langsung gini. Langsung kayak gitu. Ada biarin seperti gitu. Pantesan kata gua kerjanya jadi kasir. Gue juga awal tuh gak percaya. Sekarang Sampai gue dagang tuh gue percaya nih. dagang. Yang gue pertama kali itu yang di depan Puri 1. Itu mah mistis ini. Bukan setan kan? Ya bisa ketutup gimana ceritanya men? Nggak kelihatan. Enggak, maksudnya bukan berarti setannya gegabah. Itu mah emang tempelan dari orang gitunya. Kayak kalau santet itu gue percaya. Cuma santet bukan dalam ilmu goib. Gue percaya tuh sama ilmu proton. Ada. Kenapa santet itu bisa? Karena setiap atom di tubuh kita itu bisa connect ke atom lain. Ada caranya. Itu dibilang Neuralink kayak gitu. Nah ini lagi dikembangin supaya ada sentuhan jarak jauh, ngerti gak? Lo bisa nyentuh, misalkan nyentuh Ini tapi ini gerak. nggak gerak ya, tapi tanpa gerak. Itu caranya tuh. Sampai sih paling 20 tahun lagi kayak gitu. Ya jadi saat itu sebenarnya ada, cuma menurut gue ya tradisi yang mereka pakai itu tuh mereka bilang goib karena mereka nggak tahu cara kerjanya gimana. Ngerti gak? Paling gampang shortcut. Kayak gini, gue bawa walkie talkie. Gue ngobrol dari jarak 50 meter misalkan. Set, gue halo dengeran ya sana. Orang zaman dulu kan nganggapnya apa? Aneh. Kok bisa gitu? Goib. Nah, kayak gitu. Saya kayak pertama kali HP muncul aja men. Iya. Sebenarnya itu bakal ada di masa depan tapi dengan nama yang berbeda aja, udah gitu aja. Iya. Lu dulu anjing lu kirim surat pakai kantor pos seminggu baru sampai. Sekarang emang kepikiran anjing ya orang zaman dulu bisa ngirim persekian detik. Ya, itu kan bertahap kan, maksudnya perkembangan itu nggak tiba-tiba set nggak langsung kayak gitu kan. Iya. Ada tahapan. Nah itu dia yang bikin orang percaya.
Kalau tiba-tiba lu ngirim surat nih, ngirim surat, set, besoknya langsung tiba-tiba lu bisa ngirim satu dalam satu detik, kan orang-orang masih denial, masih bingung, kok bisa gitu. Gue yakin kalau misalkan kejadian di tahun-tahun 1200, 1100 Masehi mah dianggap goib, yakin gua. Iya. Pasti ini. Kalau santai kayak gue masih percaya mistis kayak gitu. Cuma kalau buat horor kayak kuntilanak emang sebenarnya ada, atau jin lah misalnya menurut gue. Cuma menurut gue nggak bakal sampai kayak gitu sih. Kayak misalkan sampai narik background terus ngancurin benda-benda di sekitar kita. Tapi emang katanya itu ada levelnya, men. Apa si gaib ini? Kalau Maksudnya? energinya kuat banget emang bisa kayak sampai cetekin lampu. Kalau energinya kuat banget ya. Oh iya. Iya, ada levelnya. Kayak Mbak Pomet gitu. Ya kurang lebih. Tapi ya, gue nggak tahu kenapa horor-horor yang kayak jatuhin vas bunga tiba-tiba, terus goyangin kursi, itu tuh gue di pikiran gue ya, karena gue sering nonton science fiction, di pikiran gue tuh ada kontradiksi dari masa depan atau masa lalu dan masa depan di situ, di kejadian detik itu juga. Soalnya nggak sering terjadi, dan saat itu terjadi itu tuh emang lagi kontradiksi aja, lagi bentrok, lagi bentrok waktu aja. Jatuhnya bak alam semesta deh kalau gue anggap ke situ. Gue soalnya benar-benar denial sama horor. Gue juga udah pernah lihat kok kalau sekitar pocong teman. Nah, kalau misalkan ya itu lebih rasional anjing, kita bisa menjelaskannya dengan enak. Kalau horor tuh jelasinnya mentok anjing. Shortcut aja ya itu nggak bisa. Emang ada mistis. Ini itu cara gampang anjing. Lu nggak mau mikir gimana caranya itu hal terjadi. atau enggak, gue nggak tahu sih sebenarnya benar apa enggak. Cuma ini denial gue aja. Gue tuh emang gue nggak mau percaya karena gue nggak mau, gue punya sugesti yang bikin gue takut. Ngerti gak? Dulu gue penakut banget, jujur gue ke WC jam 10 aja minta temenin, sumpah. Dulu gue penakut banget, parnoan gue dulu. Tapi gue mikir lagi, anjing sampai kapan gue parnoan gitu gue. Ya kali gue udah gede masih takut setan tapi gue. Sampai pada akhirnya ya kita harus bisa ngeberanin diri kita sendiri. Emang susah. Dibilang percaya yang enggak, dibilang enggak ya tapi ada. Tahu nggak kenapa kita bisa begini mikir kayak gitu, yang lu percaya juga enggak, dibilang nggak percaya juga enggak, kenapa coba? Doktrin. Betul sekali. Seandainya kita lahir di Eropa misalkan, di negara-negara yang udah tinggi lah gitu, doktrinnya beda. Ada nggak menurut lu kita bakal nggak mikir kayak gini? Jangan keluar malam-malam nanti diculik genderuwo. Bisa. Lu tinggal bilang jangan keluar malam, jangan pulang malam-malam nanti takut ada apa. Orang jahat. Itu orang jahat. Kan bisa. Ya kan shortcut aja gampang. Jangan pulang maghrib-maghrib. Diculik yang lele lah. Ya, karena emang maghrib tuh waktunya sholat, tuh ibadah aja. Cuma doktrinnya nyampe cuma maghrib doang. Sebenarnya juhur juga tuh. Juhur, asar, subuh juga sebenarnya nggak boleh tuh. Cuma doktrinnya nyampe maghrib doang. Itu sholat paling sakral lagi maghrib anjing. Baik lagi karena doktrin lagi tuh. Iya, karena itu kalau gue mikirnya tuh karena ya waktu kita kecil pada saat kita disuruh pulang pas maghrib. Iya, maghrib tuh ya dari situ. Karena maghrib juga perbatasan dari sore ke malam menurut gua, dan maghrib itu waktu yang pas orang buat pulang. Nggak terlalu kemalaman, nggak terlalu kepagian, ngerti kan? Jadi ya teman-teman lu juga oke aja, puas-puas aja main. Kalau gue tuh mikirnya gitu, maghrib kayak sholat maghrib tuh kayak sakral banget ya itu. Karena dari situ. Tapi menurut lu mungkin nggak sih kayak jin-jin itu anak gitu bisa sampai nyekek kita, bisa sampai narik kaki kita? Gue percaya nggak percaya sih. Tuh kan lu juga bingung. Karena gue mikirnya gimana ya? Dibilang nggak percaya, tapi ada men. Gue bisa bilang gini karena itu belum terjadi dalam diri gue. Ya, lu kok aneh sih? Justru belum jadi harusnya lu nggak percaya dong. Kalau misalkan gue udah depan mata gue nih, gue percaya. Oh. Cuman kalau misalkan lu masih punya validasi itu ada tuh dari mana?
referensinya. Ketika emang gue yang ngerasain sendiri, bukan kata orang. Lo udah pernah ngerasain gitu? Oh, nggak seumur hidup gue ngeliat. Terus yang bikin lo Gue yakin? deny. Kalau misalkan tiba-tiba ada, misalkan di gue waktu itu pernah tuh, gue lagi di rumah sendiri, gorden ini, gue ngeliat itu kayak kepala siapa, gue samperin, Nggak ada apa-apa kan? nggak ada apa-apa kata gue, nggak ada apa-apa. Terus Terus gue dia- duduk lagi, oh itu bayangan itu karena gorden bentuk kayak gini, oh gue, ya gue mikir positif kan? karena kalau misalkan gue ketakutan anjing, abis itu masalah gue sendiri men, Iya itu dia. rumah gue tingkat anjing, Makanya. Bingung kan lo? kalau gue nggak ngeyakinin diri gue sendiri mah pusing men. Iya. Makanya itu tuh gue nggak mau, gue ketanam sugesti takut setan tuh gue nggak mau anjing. Sumpah gue tuh nggak mau, gue mau positif anjing. Gue nggak ngerti itu, untung belum pernah sih. Coba aja dari dulu gue nggak kenal setan anjing. Gak bakal gue yang kayak aneh-aneh sampai gelas hancur sendiri misalkan. Kayak gue nggak mungkin mikir itu setan kalau misalnya gue nggak dikenalin sama setan dari dulu ya. Dan gue juga nggak mau kayaknya kenalin anak gue kayak gitu. Oh ada satu lagi yang gue tahu. Lo tahu nggak? Ada yang hamil terus tiba-tiba pas sudah menjelang 9 bulan itu kosong perutnya. Itu tuh itu rata-rata. bukannya ada emang ada medisnya. Nah itu dia, orang mayoritas Indonesia percaya itu tuh kandungan diambil jin katanya, dibawa ke kerajaan jin katanya. Jadi tumbal. Ya cuma penjelasan medisnya tuh itu tuh namanya pseudosis gitulah pokoknya, ada bahasa Latinnya. Jadinya. Nah itu tuh kondisi dimana perut kita emang sebenarnya lagi membuah, cuma buahnya ini apa ya, kemakan sama protein sendiri, ngerti gak? Jadi protein malah, bukan jadi buah tapi jadi protein. Nah itu kondisi kayak gitu emang besar kembung. Dan sperma kita pun ada proteinnya. Makanya, nah protein ini tuh bukan jadi buah malah jadi kemakan tubuh. Biasanya makanya orang hamil jarang makan nanas. Karena nanas itu menggerogot protein. Nanas, nangka, duren, itu ada tuh di ngerogotin protein. Makanya ada jokesnya pakai nanas muda. Nah iya, emang benar valid. Cuma dengan porsi yang banyak, nggak bisa 1-2 buah nggak bakal bisa ngurangin. 5 buah lebih. Neken ya. Iya betul. Lu maksa diri lu buat Nah, dimakan itu. rata-rata yang makan nanas, misalnya hamil nih, terus makan nanas, ntar kurus loh. Karena apa ya, proteinnya nggak ada di makan nanas semua. Lu makan nanas misalkan berapa persen tuh gue baca ya, 130-an pieces gitu, dari 130 nanas lu makan secara satu waktu, badan lu hancur men, organ lu hancur semua, semuanya dimakan sama nanas. Makanya jangan makan nanas banyak-banyak, apalagi pas hamil. Tapi gue sejauh ini nggak pernah sih nemu orang hamil ngidam nanas anjing. Bayi juga takut kayak nanas kali ya. Gue belum ada sih cerita-cerita. Ya gue nggak ada gagangnya. Horor nih horor anjing. Gue teman-teman gue belum ada sih. Rata-rata tuh pada proses hamil tuh nggak ada di tongkrongan men. Ya kabur dia. Nggak ada di tongkrongan, anjing sibuk gawe. Gimana cara nikahin anjing? Iya. Karena biaya persalinan tuh mahal men. Bobo. Resepsi semurah-murahnya undang keluarga juga kudu 5 juta mah. Nggak bisa, kayaknya kalau zaman sekarang 1-2 juta dapat makanan apa sih nasi Padang? Kurang nasi Padang juga. Cateringnya itu 8 juta men. Makanya. Tenda. Enggak misalkan ada cicilan di rumah gitu, cuma dekor tipis-tipis, yang dekor 200-300 ribu. 10 juta. Iya kan nggak mungkin anjing 1 juta 2 juta mah. Wah anjing emang. Entah hijau. Tapi jujur sih, gue pernah ngeliat, gue nggak tahu setan nggak tahu apa sih. Di kan depan gue rel kereta tuh. Gue pernah lihat ada yang ini, yang jalan tengah malam jam 1:30. Jalannya kereta anjing pelan banget. Jalan duduk gini, rambut panjang. Emang harusnya tidur ya, gue ngapain lu masih melek. Ya nggak tahu gue juga kenal. Ya kayak habis ngopi deh gue, nggak bisa tidur. Itu gila. Gue udah gak bekerja tuh anjing. Ngopi mau enggak, mau kopi sepahit apapun ya, nggak kerja gue. Sebenarnya bukan pahitnya diukurnya dari Mau gula, mau kafeinnya. mau kopi kopi gimana pun ya. Lo nyobain kopi murni belum? Udah. Serius? Yang di Espresso deh gitu. Iya udah. Nggak ngaruh. Tidur gue men. Capek kali.
diabetes loh. Jadi Tidur gue tetep men. tapi waktu itu gue ngeliat juga gue mikir positif. Gue nyangkanya itu orang gila aja. Orang gila aja. Lagian jam 2 juga emang udah gak ada kereta kok. Kalau ada kereta, kalau misalnya masih aktif kerja gue bilang gue teriakin langsung. Cuma gue mikirnya jam 2 emang udah gak ada kereta sama sekali. Sekali ada pun kereta lokomotif yang Barang. bukan barang, apa ya, apa kayak cross check gitu, cross check keselamatan kerja, nah gitulah. Buatnya biar rel pas ntar udah aktif aman. Ada tuh tiap seminggu dua minggu sekali emang ada, tapi pelan banget anjing. Yang pendek kan. Pendek. Cuma segini. Iya, ngangkut orang 10 orang lebih anjing kata Iya. gua. Ada 20 orang mah itu. Jadi masing-masing kadang 2 meter sekali turun, 2 meter sekali turun kayak gitu. Emang ada kayak gitu. Pelan banget tapi orang juga tahu lah pasti. Ditutup set lewat itu anjing. Ini paling benci mau gua udah begadang nih, ketemu kata gituan. Gua pasti udah mau tidur nih. Anjing kata gua berisik banget. Getar, Cok. Rumah gua ge. Emang keretanya kereta badak anjing. Ya lu juga rumahnya deket kereta. Heeh. Kan harusnya nggak boleh anjing, harus ada jaraknya. Itu jarak bego. Segitu udah paling maksimal. Tadi mau dimajuin lagi. Sampai muat gang itu doang, motor doang. Seharusnya ada berapa ada setahu gue tuh diatur ya, berapa meter dari Iya, dari rel itu 2 meter. Sebenarnya itu teras harusnya nggak ada. Teras tuh harusnya itu bukan teras, itu jalan harusnya. Tapi waktu itu karena rumah gua kan majelis bekas apa? Berarti kakek gua. Anjing jauh banget. Iya, dulu jauh banget. Jauh banget. Nah, itu tuh anak muda, anak-anak sono yang ngaji di kakek gua ini, dia kepenuhan orang dan akhirnya milih ngegedein, dan mereka pada setuju kalau misalkan rumah itu pada jadi maju. Ya iyalah, rumah buat majelis siapa yang berani ngebolehin? Pokoknya zaman dulu belum ada apa-apa. Iya, lu enggak ini anjing pukulin tuh. Zaman dulu makan harus sesuai sama orang tua. Iya, speaker kegedeannya sekarang join komplain. Iya, komplain lu ngarahinnya speakernya ke rumah orang Kristen. Goblok kan. Ya komplain dia. Emang udah diliatin? Ya enggak lah. Oh, gue kira. Itu jokes anjing. Dia arahnya. Kan gue kayak sedih gitu mikir orang kok kayak gampang banget gitu mikirnya apa namanya ini setan ya Allah sih. Analisis dulu bangsat. Iya, menurut gua lu boleh sih mikir kayak gitu, cuma jangan Itu sampai tuh jadi pilihan terakhir men. iya, itu dia. Sampai lu nggak mau jawaban, baru lu boleh mikir gitu. Iya. Jangan di awal anjir. Buset backsound keren banget tuh, gila. Ada flash lewat. Tang. Jangan di awal lu mikirnya anjing. Kiblit lu. Ya, kalau kata gua mereka juga mikir gitu tuh karena udah tersugesti ini aja, horor aja. Ketika mereka nemuin suatu hal yang janggal dan sugesti mereka tuh udah ketanam, doktrin mereka tuh udah kuat, tebal, ya pasti mau nggak mau dia nyangka langsung ke situ. Karena sugesti lagi menurut gua. Kalau seandainya dia nggak sugesti apapun, kayaknya dia bakal bisa mikir jernih. Ya gua tahu botol gerak itu tuh emang angin tuh emang mustahil banget. Ya cuma itu kayaknya ada bug. Yang mau ya cuma kayak sains dan agama tuh nggak bisa lu tabrak men. Emang Tuh ya berkesinambungan. emang Maka di Al-Quran kan dijelasin apa namanya kayak bumi berputar, ada laut terbelah. laut terbelah, terus yang dari janin terus itu sampai lahir itu ada di Al-Quran. Bukan berarti itu adalah Al-Quran jadi lo harus ngidai ilmu pengetahuan, enggak nggak begitu biar anjing. Kenapa lu tabrakin? Nggak bisa.
Emang harus berjalan lurus bersama berdampingan anjing. betul. Dan menurut gue itu pilihan juga sih. Harus gandengan, lu nggak bisa pilih salah satu. Nah kenapa? Nggak bisa, lu cuma milih agama doang nggak bisa. Oh iya betul kalau itu ini Lu- kereta ya lu- iya nebek pulang lah. sampai Citayam doang kali anjing itu kereta apaan ke barang kali ke apa. Sekarang tuh sampai jam 2 jam 3 masih ada anjing Oh iya ya, masih lewat tapi gua nggak tahu kereta apa. iya sih kalau misalkan lu mikir buat agama dong tapi nggak mikir soal hukum alam tetap aja bakal bentrok gitu. Ya bisa, Ah, cuma kan harus ada ininya. Lu mikirin kayak gitu terus ya Allah anjing sampai kapan? Lu mau sampai kapan? Tapi pada akhirnya ya kayaknya semakin kita gede kayaknya agama makin tinggal gitu. lah lu nggak tahu kultur shock Jakarta yang baru? Hah? Kalau kantor tuh bukan nggak bolehin, nggak ngewajarin sholat, Iya, gua denger tuh ada itu. ya kan? Itu hal baru lah. Yang orang-orang rantau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dari Jakarta, kaget dong mereka sholat malah diomongin. Iya, kayak soalim banget sih. Spesial banget ini. Nah, sholat doang main gila, goblok aja. Ya itu udah gua rasain dari SMP sih. Iya ada yang gitu. Ada. Gua sampai dijauhin sama tongkrongan. Mungkin ternyata nggak mau ngerusak lu kali. Enggak, dibikinnya gua ribet. Oh dipikir ya. Dibikinnya ribet. Karena setiap misalkan ajan. Lu udah mau berangkat nih misalnya. Enggak, gua lagi jalan nih. Misalkan jalan 10 kemana? Jalan. Aja nih. Apa namanya? Ajan. Mampir dulu bro, sholat. Gua ke pom bensin dulu, lu ngisi bensin dah gua. Saya istirahat juga, gua mau sholat. Anjing ribet coba bawa Amri. Minggir-minggir mulu gitu anjing. Awalnya gue masih yaudah tolerir apa namanya sholatnya agak jam misalkan zuhur jam 2 jam setengah 3 tapi gue pikir anjing kalau kayak gitu mah gue nggak mau kayak gitu mah gue nggak mau. Gimana aja sih nggak sholat? Iya malah jadi nggak sholat kata gue tekanin ini ya udah mending gue ganti circle lain gue tinggalin aja. Sebenarnya sih gue yang dijauhin sih tapi bagus juga sih. Iya sih. Jadi kalau bisa lebih open ke sholat, nggak ada batasan apapun. Menurut gue ya bukan berarti itu yang sama kayak gue masih ibaratnya masih suka sholat. Masih bandel. Enggak, dipikirnya tuh alim, enggak bakal ngelakuin hal yang negatif. Enggak gitu, men. Gue bangsat sama kayak lu. Sama. Bedanya kita sholat aja. Ya walaupun jarang-jarang juga sih. Dan kita ada loh orang yang nggak sholat Jumat tuh biasa aja. Ada ya. Ada. Gue alhamdulillah sih makanya gue terlahir dari ya lingkungan yang dari kecil Sholat. masih disamper buat sholat. Oh, sekarang juga masih tapi bedanya lo kayak aja. Sholat nggak? Sholat nggak? Ayo gitu. Oh dulu mah nyamper. Itu banget zaman dulu mau ngabarin gimana telepati anjing, SMS buang-buang pulsa. Serius sholat gak? Dulu gue masih kan sampai SMP lah gue masih ngerasain. Jangan lagi babi deh. Pakai jas hujan gua no. Nah, Pakai jas hujan gua. karena aja. Kalau lu mau balik. Sekalian aja anjing. Bawa. Percuma gue bawa tas nggak muat. Kan gue bawa tas. Kalau dari susun kayak lu nggak bakal muat masuk tas. Harus pakai susun kayak gua. Minimal ya lu siapa tahu lu lagi di jalan gitu kan bisa pakai bajunya doang. Ini kereta. Oh iya ini kereta terus sih anjing. Lupa gue kira lu masih sekolah bawa motor anjing. Gue naik kereta. Enak gak rokoknya? Ya, rokok pada umumnya. Enak berarti? Cukup lah, cukup enak. Anjing abang marketing bisa banget tadi. Bang, ada rokok mentol gak? Ada bang, boleh campur ambil. Anjing kata gue campur ambil videonya. Kamel gitu, Kamel gak ada. Gak ada Kamel bang, twist gak ada. Aktif, dia cari berarti. Oh ada nih bang, nah, maaf bang, saya belum lihat nih rokoknya. Lah, situ yang jualan kata gue. Kalau baru lihat ngapa bisa beli anjing? Lu gimana? Di warung kiri yang kata lu teh yang biasa. Di bengkel. Ah, oh ya sampai bengkel betul. Yang bengkel tambal ban. Anaknya cakep tuh. Oh iya. Ah, tapi ada mama bapaknya doang. Anaknya cakep tuh. Cewek.
Si Tian kan pacaran itu ceweknya kan ini bapaknya warung gede, warung Batak, warung Medan sih. Ruko kali. Kagak, warung biasa, cuma gede. Bisa banyak lah gitu, nggak ngedit. Warung Rumahnya pakai pintu kaca. enggak. Kayak warung-warung Batak pada umumnya lah, warung Batak aja. Beda kan warung Batak Madura. Dari tata letaknya juga layoutnya beda anjing. Tapi jujur lebih rapih Madura sih menurut gua. Cuma mahal, ada mahal aja. Ya itu. Lo tau gak kalau kita beli McD di jam 24 hours di jam maksudnya di jam malam itu lebih mahal. Tahu gak? Apa nggak pernah? Nggak pernah beli gua. McD itu lebih mahal 2.000 tau kalau malam. Kalau beli di atas jam 10 apa jam 11 gitu. Nggak memang. Ya karena itu jatuhnya lo beli di jam malam, di jam yang shift malam. Kalau shift jam malam kayak gitu. Divisinya juga langsung berubah otomatis. Nggak boleh. Apa? Nggak boleh. Miskin bro. Kali traktir gitu. Terus semutin anjing, cepet banget. Tapi kalau misalkan ini bayangin pacaran ya. Kalau kan biasanya kan kalau misalkan di umur kita kan masih cewek yang megang ya. Apanya? Masih cewek yang megang hubungan kan. Iya, kontrol. Ya. Jarang tuh aku ngeliat kayak yang cowok yang megang kayak. Apa? Cowok yang megang. Jarang. Cowok yang jadi pilotnya. Yang ganteng biasanya. Ya gitu sih. Iya, yang ganteng biasanya. Dan pacarannya pun sama cewek biasa aja tapi dengan cara itu. Kalau pacaran sama yang cakep juga kayaknya ngadu tuh. Sama-sama saling terbiasa buat kontrol. Iya. Sama-sama alpha. Itu kayak jarang banget gitu ngeliatnya. Karena pada dasarnya cowok itu yang berjuang anjing. Perjuangan cowok itu di mata cewek. Dengan kita nurut dia itu termasuk perjuangan. Iya. Sebenarnya nggak salah juga sih juga ya karena kita terlalu alin ke cewek juga, maka cewek yang bisa bersikap gitu. Ya kan? Tapi gua all in, tapi gua masih bisa megang Kontrol hubungan. kontrol gua. Kontrol hubungan dalam hal apa? Cetan waktu cetan. Ya, Kapan harus break? Kapan harus break? ya gimana kayak apa namanya kalau mau kemana itu yang segitunya ya pasti bisa. Oh kalau itu mah emang pada dasarnya cowok, mereka juga cuma bilang terserah anjing. Maksudnya kayak dia dari segi misalkan malam teleponan ya udah kalau bisa nggak Jangan jangan di sini nih. Hah? Nyawa hujan anjing. ini sih di samping gue nih kameranya taruh sini aja taruh atas Boleh. kasih taruh bawah nah, tapi gue pindahin ke tengah Tengah aja. Gini.